Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabila Sadiah Anwar dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan podcast bersama teman saya atau narasumber saya pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas komunikasi internasional dengan mengangkat topik yang berjudul transaksi e-commerce dunia meningkat. Pada kesempatan kali ini, dikarenakan saya sudah mengatakannya di awal, kalau saya tidak sendirian, maka narasumber saya bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Meliani Juli Purmalita dari jurusan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, saya kembalikan kepada saudari Nabila. Oke, terima kasih banyak telah memperkenalkan dirinya. Kita akan langsung masuk pada pembahasan kali ini ya. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran mengenai topik yang saya angkat pada kali ini, yaitu transaksi e-commerce dunia meningkat. Electronic e-commerce atau yang biasa kita sebut e-commerce adalah sebuah teknologi masa kini yang bergerak hingga bisnis yang menghubungkan perseorangan atau suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen juga dan untuk melakukan transaksi elektronik atau yang biasa kita sebut juga dengan transaksi non-tunai. Seperti pertukaran barang atau pertukaran informasi yang dapat diunggah melalui jejaring internet, atau kita bisa menyaksikannya di televisi, atau kita bisa melihatnya pada website toko yang tersedia di laman-laman internet, juga jejaring komputer yang kita selalu gunakan ya. Mungkin kebanyakan masyarakat kita sekarang melakukan penggunaan jejaring internet untuk kehidupan sehari-harinya. E-commerce global yang saya dapatkan kabarnya e-commerce global telah mencapai 876 miliar US dollar atau yang dapat kita rupiahkan sebesar 12.072 triliun rupiah. Dan pencapaian ini akan terus meningkat pada setiap tahunnya, bahkan hingga 38%. Oke, karena di sini saya tidak sendirian, tapi di sini saya bersama narasumber saya, yaitu saudari Melianis Putri. Mungkin kita akan membahas bagaimana sih e-commerce ini sebenarnya gitu, dan apa yang kita bisa dapatkan informasi-informasi lebihnya mengenai ekonomi global ya. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan e-commerce? Mungkin saudari Meli bisa membantu menjawabnya. Oke, cukup menarik ya topik pembahasannya. Nah, dari pertanyaan saudari Nabila, terus terang, web shopping atau online shopping sebetulnya hanya sebagian kecil sekali dari belantara e-commerce. Web shopping yang termasuk di dalamnya transaksi online stock, mendownload software langsung dari web sebetulnya menghubungkan bisnis ke konsumen ini hanya sekitar 20% dari total e-commerce. Sedang sebagian besar sebetulnya lebih banyak berupa hubungan dagang bisnis ke bisnis yang memudahkan proses pembelian antar perusahaan-perusahaan. Nah, banyak orang berharap supaya dimungkinkan terjadinya transaksi mikro yang memungkinkan orang membayar dalam bentuk recehan beberapa ribu atau ratus rupiah untuk mengakses konten atau game di internet. Nah, bagaimana, saudari Nabila? Oh, cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih banyak, telah banyak membantu. Selanjutnya, mungkin di sini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih pandangan Anda sendiri mengenai pemanfaatan teknologi masa kini yang telah menginjakkan jejaknya hingga ke tahap e-commerce atau penjualan
dengan Nah, non menurut tunai saya, ya. Baik. Oke, menurut saya dengan banyaknya beralihnya kegiatan bisnis melalui toko elektronis, itu tentunya menjadi sebuah tantangan bagi bisnis yang masih dijalankan secara konvensional atau toko tradisional. Nah, di mana saat ini banyak masyarakat lebih memilih melakukan transaksi pembelian online dengan berbagai kemudahan. Nah, contohnya saya sendiri juga lebih suka melakukan transaksi online gitu. Yang ditawarkan yaitu hanya di depan rumah. Tapi yang Bapak belajar menghindari keramaian seperti contohnya yaitu pasar, swalayan yang merupakan bagian dari toko tradisional. Bagaimana Saudari Nabila? Baik. Terima kasih. Tadi sedikit ada trouble ya. Ya mohon maaf bagi penonton nanti ya. Adanya trouble. Tapi cukup baik jawabannya. Oke. Terima kasih banyak ya. Di sini mungkin saya akan membawakan sebuah berita yang kemarin telah menjadi ide bagi saya untuk mengangkat topik tersebut ke dalam pemenuhan tugas komunikasi internasional ini. Jadi saya akan menunjukkan beritanya ya. Izin share screen? Ya. Oke, silakan. Oke, apa sudah terlihat dengan jelas? Udah. Oke. Judul berita kali ini, belanja online jadi tren, transaksi e-commerce dunia sentuh hingga 60.900 triliun rupiah di tahun 2021. Cukup menarik sekali beritanya. Oke, singkatnya dari berita ini adanya kabar dikutip dari Forbes. Dalam riset terbarunya yang berjudul dengan Adobe Digital Economy Index, memprediksi nilai transaksi di e-commerce di tahun ini akan menyentuh 4,2 triliun US dollar atau sekitar 60.900 triliun rupiah. Tinggi sekali. Oke, selanjutnya, penjualan e-commerce global dicatat telah mencapai 876 US dollar atau sekitar 12.702 triliun rupiah, pada kuartal pertama tahun ini naik hingga 38% secara tahunnya. Terus ada lagi kabar, ternyata 1/5 dari nilai di atas itu adalah transaksi e-commerce yang terjadi di Amerika Serikat saja. Mencapai 199 miliar US dollar atau sekitar 2.885 triliun rupiah yang dikabarkan naik hingga 39% secara tahunnya. Dan Adobe juga memperkirakan pengeluaran e-commerce Amerika Serikat tahun ini berjumlah 850 miliar US dollar atau bisa mencapai 930 miliar US dollar dan mungkin akan bisa melampaui hingga 1 triliun US dollar pada tahun 2022. Tinggi sekali ya. Dan di sini juga dikatakan bahwasannya bukan hanya mainan atau furniture atau berlangganan video game. E-commerce juga mulai diserbu para konsumen yang ingin membeli barang kebutuhan sehari-hari, terutama bahan makanan. Ini terjadi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Adobe di 3 negara besar ya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Baik, cukup menarik ya. Berita yang saya jadikan ide untuk pengangkatan topik tersebut. Oke, mungkin terakhir. Sangat menarik ya. Iya. Maaf.
Oke, selanjutnya lalu kita akan bahas ke topik yang terakhir, yakni mungkin kita bisa saling memberikan pendapatnya atau pandangannya tentang masa depan e-commerce itu sendiri, gitu. Jadi menurut saya masa depan dari e-commerce itu sendiri kelihatannya nih, e-commerce tuh sekarang kan udah jadi bener-bener garda terdepan ya untuk orang-orang tuh memenuhi kebutuhannya gitu. Dari kebutuhan fashion, kebutuhan skincare gitu yang sekarang banyak diburu oleh kaum hawa ya. Nggak kaum hawa juga sih. Kebanyakan tuh ya sekarang udah pada pakai skincare gitu kan. Itu udah menjadi kebutuhan primer sekunder kita lah gitu kan. Terus e-commerce ini kan juga dan internet ini nggak e-commerce aja sih, internet juga itu kan udah menjadi kebutuhan kita gitu. Bisa kita memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kita membuka ladang usaha di sana yang tentunya itu akan memberikan pengaruh baik ya bagi kita dan pengaruh ekonomi yang baik juga bagi negara kita. Oke, mungkin narasumber kita kali ini bisa memberikan pandangannya tentang bagaimana sih pandangan Saudari Melianis Putri mengenai masa depan e-commerce itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, menurut saya dapat kita lihat secara telanjang juga ya ini, banyaknya masyarakat kita maupun di luar sana telah banyak mengakses internet dan menjadikan semuanya masyarakat virtual. Dari situlah kita dapat melihat pergeseran paradigma dari kekuatan ekonomi pada kekuatan pasar. Betul banget loh. Adanya dan banyaknya masyarakat virtual ya. Oh, bisa disebut dengan masyarakat virtual ya. Seperti itu. Oke. Bagus. Sebutan yang bagus. Ternyata sekarang adanya masyarakat virtual yang menjadi pengusaha kecil ya. Nah, menurutku pengusaha kecil yang beredar sekarang ya kayak yang ada di e-commerce, ada yang membuka usaha juga melalui website pribadinya, itu juga sebenarnya bisa mengalahkan sih dikit demi sedikit dengan banyaknya pengusaha kecil. Dan pengusaha kecil berarti masyarakat virtual. Betul. Maaf. Gak apa-apa. Tergantung dari masyarakatnya sendiri, mereka menggunakan internet itu sendiri atau tidak gitu. Kan yang dimaksud dengan masyarakat virtual itu masyarakat yang saling berhubungan secara online. Seperti itu. Oh ya, cukup menarik sekali. Ternyata sekarang ada ya sebutan masyarakat virtual. Nah, para pengusaha kecil ini yang membuka toko secara online, membuka usaha secara online dan melakukan transaksi secara online atau non tunai, ini tuh dikit demi sedikit mereka akan bisa mencapai seperti pengusaha-pengusaha besar lainnya ya. Gitu, mengalahkan perusahaan besar lah ibaratnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber kami untuk membantu saya dalam memenuhi tugas komunikasi internasional ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan jawabannya. Cukup menarik sekali loh. Ya, terima kasih juga. Sebuah kesempatan yang ini ya, yang berharga buat saya juga bisa membantu. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin saya akan stop share screen ya. Lupa saya.
Oke, cukup sekian podcast pada kali ini. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Oke, kita bisa ucapkan goodbye bersama ya, Saudari Meli. Oke, goodbye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.